Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Jaskia. Waalaikumsalam, Kak. Malam. Apa kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Salam kenal ya. Saya Andini yang mengajar matematika dari Eduka. Zaskia, kalau boleh tahu sekolahnya di mana? Di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Oh, jauh ya. Di Bandar Lampung. Iya. Oke. Baik. Kita mau bahas materi mengenai matriks ya hari ini. Ya, inverse matrix. Inverse matrix. Soalnya kamu sudah Bentar ya, belajar. Kak. Kenapa? Bentar, Kak. Bentar. Oke. Oke, Kak. Sorry ya. Dasar-dasar kata kamu di sekolah belum belajar, nggak diajarin materinya. Cuman dikasih materi tapi nggak dijelasin gitu. Kayak masih bingung aja gitu. Gitu. Berarti belum Iya. bingungnya karena belajar sendiri gitu ya. Oke. Iya, bingung kayak cara-caranya gitu. Oke. Udah. Saya review ya, sedikit ya materinya ya, biar kamu lebih paham. Iya. Baik. Kalau di matriks, ini ada, matriks itu apa sih? Matriks itu kan merupakan susunan yang dia dari angka-angka nantinya, ya. Anggota yang ada di matriks itu anggotanya isinya angka, ya, yang bisa kita nyatakan dengan baris dan kolom, gitu. Ada matriks 2x2, ada 3x2, ada 4x2, 3x3, dan begitu pun seterusnya. Cara membedakannya bagaimana? Karena kita punya pernyataan bahwa matriks itu baris dan kolom, baris kali kolom, artinya apa? Oh, kalau yang ini, contoh yang pertama, di mana matriks A itu matriks ukuran 2x2, ya, terdiri dari baris, ya, ada 2 baris, dan ada 2 kolom, ya, kolom itu yang bagian bawah. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Kak. Ya. Jadi matriks itu biasanya dia terdiri dari baris dan kolom, ya. Kolom itu yang ke bawah, baris itu yang menyamping, ya, horizontal. Nah, maka dari itu kita katakan, oh, jumlah matrisnya itu 2, ya. Kolomnya juga 2, maka dia ukurannya 2x2. Tapi kalau yang contoh B, kita punya di sini apa? Ada 3 baris nantinya, ya kan? 1, 2, 3. Sementara kolomnya ada 2, maka kita katakan sebagai matriks yang berukuran 3x2. Gitu. Begitupun yang ini, yang P. Kalau kita lihat, dia matriks berapa kali berapa? Ya udah, ini kan 1, 2, 3. Terdiri dari 3 baris dan 1, 2, 3. Jadi dari 3 kolom. Ukuran itu 3x3, matriks 3x3. Paham sampai sini untuk mengenai ukurannya? Paham, Kak. Paham ya? Oke. Kemudian bentuk umum dari matriks sendiri ini bentuk umumnya I dikali J, gitu. Atau bisa kita simpulkan bahwa matriks A yaitu merupakan A11, A12, A1J, begitupun seterusnya. J itu sebagai N ya, tak hingga. Gitu. Kemudian ini untuk yang A21, A22, dan begitupun seterusnya. Fungsinya apa sih? Untuk mencari kofaktornya, yang seperti tadi kamu sudah kerjakan ya tadi pagi. Itu fungsinya untuk menentukannya seperti itu. Kemudian ada jenis-jenis matriks, ya. Di matriks itu ada beberapa jenis. Ada yang namanya matriks bujur sangkar. Matriks bujur sangkar itu artinya apa sih? Matriksnya itu jumlah sama baris dan kolomnya itu nilainya sama. Contohnya di sini, ya, jumlah barisnya ada 3 dan jumlah kolomnya ada 3. Gitu. Berarti matriks 3x3. 3x3 ini kita katakan sama, atau 2x2, 4x4, dan begitu seterusnya. Ketika jumlah baris dan kolomnya itu sama,
kita katakan sebagai matriks bujur sangkal. Sampai sini bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Boleh. Kak, kalau yang bentuk umum itu kan ada yang A11, A12 itu. Yang mana? Itu Ini? masih bingung yang bagian itu sih, yang bentuk umum matriks berordo I kali J. Yang ini? Iya, Ya. Yang kamu bingungnya di mana ya? A1J gitu, A2J sama AIJ gitu. iya, terus kan ada yang A berapa itu? 22, 21 itu, Kak. Ini maksudnya apa? Ini tuh artinya A11 itu artinya baris ke-1 dan kolom ke-1 gitu. Kalau A12 artinya baris pertama dan kolom kedua. Tuh. Karena apa? Menurut definisi dari matriks itu, matriks bisa kita susun dengan baris dan baris dikali sama kolom gitu. Paham nggak? Kamu maksud itu kan? Paham, Kak? Nah, kemudian A21 Iya. artinya apa A21? A21 itu ada di baris kedua dan kolom pertama. Nanti sampai sini. Kemudian A22, A22 juga sama. Baris Baris kedua. kedua, kolom kedua. Kalau saya punya di sini A32, berarti artinya apa? Baris ketiga, kolom kedua. Oke, betul. Baris ketiga, kolom kedua. Kayak gitu. Paham ya sampai sini? Maksud dari AIJ itu seperti ini. Ya, bentuk umumnya. Matriks. Ada lagi yang mau ditanya? Ya. Enggak sih. Nah, ngerti ya, berarti? Oke. Jadi saya lihat kamu sudah bisa sih mengerjakan soal yang tadi pagi itu. Berarti kamu sudah paham dong kurang lebih materinya? Ngerjainnya bareng-bareng sih, Kak. Oh gitu. Oke. Nah, saya jelasin ya. Jadi masih agak bingung dikit gitu. Ya, nggak apa-apa. Wajar kalau bingung sedikit karena kamu kan belajarnya sendiri, belum dijelaskan sama guru di sekolah, ya kan? Ya. Oke, kita di sini ada matriks identitas ya. Identitas itu kalau dalam penjumlahan nilainya berapa? Identitas penjumlahan ya, itu nilainya 0. Tapi kalau identitas perkalian ya, dia nilainya 1. Oke? Nah, kalau di matriks biasanya dia menggunakan identitas perkalian yang nilainya 1 gitu. Nah, matriks identitas artinya apa? Ketika kita kalikan dengan suatu matriks, hasilnya ya matriks itu sendiri gitu. Contoh ketika ini, 1, ini matriks 2 ya. Matriks 2 itu 1, 0, 0, 1. Gitu kan. Kalau kita kalikan terhadap matriks ini sendiri, yaitu dikalikan lagi dengan 1, 0, 0, 1, maka hasil akan matriks itu sendiri, karena dia mengandung unsur identitas. Ngerti nggak sampai sini? Ngerti. Ya. Kemudian ini juga sama, 1, 3 itu artinya apa? Matriks 1, 3 artinya ordo 3 kali 3, di mana ya udah kalau identitas itu kita lihat ini aja biar gampang. Oh, kalau satu semua dia mengandung unsur satu semua berarti dia identitas. Nah, kalau misalnya saya punya di sini I4 ya, di mana nilainya itu di sini 1 0 0 0, kemudian di sini 0 1 0 0, terus di sini ada 0 0 1 0 dan 0 0 0 1. Nah, kalau seperti ini ya udah kan kita bisa terlihat ya polanya bahwa dari sini sampai sini dia nilainya 1 atau kita katakan sebagai matriks identitas. Jadi identitas itu yang lihat ini. Nilainya 1 diagonalnya. Paham nggak sampai sini? Ngerti. Ngerti ya. Kemudian ada juga yang dikatakan dengan matriks konstanta. Maksudnya apa? Matriks konstanta itu kalau kita lihat ya,
kita lihat aja nih hasilnya berapa sih dia? 4. Ya kan, berarti konstantanya nilainya 4. Kalau misalnya saya punya di sini ada matriks L di mana misalkan 5, 0, 0, 0, 5, 0, kemudian 0, 0, 5. Nah, kalau kita lihat menurut aturan matriks konstanta, berarti nilai konstantanya berapa? Udah ini kan? 3. 5. Angkanya 5. Konstantanya itu Berapa? 5 kan? 5. Kayak gitu. Paham? Paham. Ya. Berarti itu yang penting dilihat angkanya aja ya, Kak? Ya, yang kalau matriks konstanta dilihat dari angkanya. Tapi kalau misalkan di identitas, dilihat juga, oh kalau dia satu semua secara diagonal, nih diagonal itu gini kan, ya, berarti dia merupakan matriks identitas gitu. Kemudian ada juga matriks segitiga. Maksudnya matriks segitiga itu apa sih? Matriks segitiga itu ya, bagian anggota yang atasnya ini dia merupakan angka semua, tapi bagian anggota yang bawahnya dia 0 nantinya. Gitu. Ada juga jadi kalau di matriks segitiga itu ada matriks segitiga atas dan segitiga bawah gitu. Kalau segitiga atas berarti yang nolnya itu elemennya yang bagian bawahnya. Tapi kalau segitiga bawah berarti dia yang elemen nolnya itu bagian atasnya. Paham nggak maksudnya? Polanya itu. Paham. Ngerti ya? Ini kan yang penting kayak kebentuk tiga gitu ya? Iya, kalau dia memiliki angka elemennya itu seperti ini, berbentuk segitiga, sebenarnya maaf. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau misalkan dia berbentuknya 0, elemen nolnya seperti ini, berbentuk segitiga, ini juga sama kan, dia juga nolnya berbentuk segitiga, maka kita katakan sebagai matriks segitiga, gitu. Jadi ada salah satu elemen yang dimana dia membentuk pola segitiga, tapi pola segitiga itu angkanya 0, paham nggak? Iya. Ngerti ya maksudnya? Oke. Kurang lebih seperti itu. Kakak, bentar, aku mau nanya. Silakan, mau nanya apa? Nih, semisal kalau matriks konstantanya yang tadi, itu angkanya nggak sama, itu gimana dong, Kak? Dia bukan termasuk matriks konstanta dong jatuhnya. Kalau dia angkanya nggak sama. Berarti kalau kan misalkan 4-nya itu 4, 5 gitu, berarti bukan matriks konstanta ya? bukan. Berarti dia jatuhnya itu matriks diagonal nantinya. Bisa jadi kayak gini. Ada yang kita katakan dengan matriks diagonal. Ya. Matriks diagonal itu apa sih? Matriks diagonal itu matriks yang berbentuk persegi yang dimana nantinya ya dia itu diagonal utamanya dia nilainya 0. Contoh, kalau saya punya misalkan ada matriks P. Ya, saya punya 2, 0, 0, 4. Gitu. Nah, ini kan kalau secara diagonal berarti nilainya ini kan? Ya nggak? Iya. Ya. Nah, karena kita punya diagonalnya 2 dan 4, ini berarti kalau bentuknya seperti ini dia matriksnya diagonal maksudnya ya. Kalau konstanta itu biasanya dia nilainya sama semua secara diagonal ya. Sama mirip kayak identitas. Kalau identitas kan 1, tapi kalau konstanta itu dia angkanya boleh lebih selain dari angka 1 gitu. Ngerti ya? Terus ada lagi kalau misalkan saya punya di sini key ya, matriks key yang dimana kita ketahui ada 3, 0, 0, 0, 8, 0 misalkan ya. 0, 0, 5. Nah, ini kalau kita lihat secara diagonal, berarti kan dia angkanya beda kan? Kalau angkanya beda gini, berarti dia termasuknya matriks diagonal. Bisa dipahami nggak sampai sini? Bisa. Bisa ya? Bedanya itu, tadi yang kamu tanya, kalau misalkan angkanya sama, konstanta itu gimana? Nah, itu berarti termasuknya bukan matriks konstanta, tapi matriks diagonal. Gitu. Ngerti? Berarti kalau konstanta harus nilainya sama kan angkanya? Kayak gitu. Tapi jarang sama sih. Kayak yang atasnya. Ya. Jarang angkanya beda. Oh enggak, bukan maksud saya.
Kalau misalkan di soal itu biasanya jarang sih. Ini termasuk matriks apa gitu, matriks segitiga kah, konstanta kah, atau bujur sangkar dan lain sebagainya. Itu sebenarnya jarang ya ditanyakan nih. Biasanya sih yang paling sering itu ditanyakan determinan, inverse, penjumlahan atau perkalian ya kayak gitu. Jadi kalau untuk jenis-jenis matriksnya kita cukup tahu ya. Kita hanya perlu cukup tahu, oh kalau bentuknya seperti ini berarti ukurannya kayak tadi, ukuran matriksnya 2x2, 3x2, 3x3, 2x3, dan begitu pun seterusnya. Atau jenis matriksnya, oh kalau misalkan 3x3, 2x2, 4x2, 4x4, itu termasuk matriks bujur sangkar gitu. Hanya cukup tahu bentuknya seperti apa matriksnya nantinya. Ini lebihnya ya, selebihnya kalau untuk melihat jenis-jenisnya ini, dia berfungsinya nanti akan dibahas lebih lanjut kalau kamu masuk di tingkat kuliah sih sebenarnya dibahasnya. Kalau misalkan SMA nggak terlalu dilihat ya untuk mengenai jenis matriksnya itu. Itu. Oke, paham kan sampai sini? Paham, Kak? Ya. Oke. Kita lanjut. Di sini ada operasi matriks ya. Operasi matriks itu ada yang penjumlahan sama pengurangan. Kalau penjumlahan ada yang dia bersifat asosiatif, komutatif, dan distributif. Ya. Semuanya itu kan ada komutatif, asosiatif, dan distributif. Dimana nanti kita punya sifat ketika A ditambah B artinya dia akan sama dengan B ditambah A, matriks B ditambah A. Begitu juga ketika A dikurang dengan B, dia tidak akan sama dengan nilai dengan B dikurang A, gitu. Dan ketika kita jumlah dengan A, matriks A ditambah B, kemudian kita jumlahkan kembali dengan C, dia akan sama dengan matriks A ditambah dengan matriks B ditambah C. Ini sifatnya ya, sifat untuk pengurangan dan penjumlahannya. Nah, kalau di perkalian matriks, ya, matriks A ini bisa dikalikan terhadap matriks B kalau dia memenuhi syaratnya. Dengan syarat apa? Banyaknya si kolom A itu sama banyak dengan baris B-nya. Maksudnya apa sih kalau kayak gitu? Misalkan kita punya matriks A, ya, mau dikalikan dengan matriks B. Matriks A itu misalkan di sini 2, 0, 4, misalkan 0, 3 gitu. Ya. Kemudian matriks B itu bentuknya gini. Misalkan 3, 2, 0, 0, 2, 4. Misal seperti itu. Nah, kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat dari sini, banyaknya yang A itu barisnya berapa sih bentuknya? Banyaknya barisnya ada 2. Kolomnya itu juga ada 2 kan? Ya nggak? Iya. Kalau yang ini, banyak barisnya ada 3, kolomnya ada 2. Iya. Bentuknya seperti itu ya. Nah, syaratnya apa? Banyaknya si kolom A sama dengan banyaknya baris B. Ya udah kita lihat matriks kolom A berapa? 2 kan? Iya. 2 kan ya? Ini baris, ini kolom. Kolomnya itu 2. Kalau di A. Sementara kalau di B, kolomnya berapa jumlahnya? Ini baris ya. Ini barisnya, ini kolomnya. Kalau yang B, kolomnya ada 2, barisnya ada 3. Iya. Barisnya ada 3, kolomnya ada 2 kan? Iya. Ya kan? Sama kan? Oke. Nah, tadi syaratnya banyaknya kolom A sama dengan banyaknya jumlah baris B. Ya. Kalau kayak gini gimana? Dia nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena syaratnya tidak terpenuhi. Gitu. Dia tidak terpenuhi. Atau dengan kata lain, si jumlah baris banyaknya kolomnya itu 2, sementara baris B-nya itu 3. Gitu. Jadi dia nggak bisa dioperasikan sebagai selain matriks. Beda hal kalau misalkan nih di sini matriks di mana ada 2, 0, 0, 5, misalkan seperti itu. Kemudian kita mau kalikan terhadap 3, 0, 5, 4, 2, 8, misalkan seperti itu. Ini matriks 2 kali 2, ini matriks berapa?
3 kali 2. 2 kali 3. 2 kali 3 kan? Ya, 2 kali 3. Banyaknya barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3. Ketika kita lihat, nah ini baru memenuhi nih. Kenapa? Karena banyaknya matriks A kolomnya sama dengan banyaknya matriks yang ada di B kolomnya itu, barisnya. Paham nggak? Jadi nanti hasil akhirnya apa bentuknya? Kalau A dikali B, nanti bentuk matriksnya itu jadi 2 dikali 3. Paham nggak sampai sini? Gitu. Kok bisa jadi 2 kali 3, Kak? Kan nanti kita kalikan satu-satu, dia kan beda bentuk. Bentar deh, kita latihan deh. Ya. Oke, lanjut. Di sini kalau kita lihat ya, ada hasil C matriks dengan ordo sama dengan jumlah matriks A dikali B, di mana kita punya pola perkalian nanti, ya, yaitu terhadap baris A dengan baris B-nya, dan dengan kolom B-nya, gitu. Contoh di sini, tadi saya sudah contohkan ya, di sini dalam bentuk umumnya. Yang dimana ketika matriks A dikalikan dengan matriks B akan sama dengan matriks C, gitu. Artinya apa? Jumlah kolom A itu akan sama dengan jumlah baris B. Ya. Kalau di sini matriks A-nya 2 kali 2. Matriks B-nya juga 2 kali 2. Sehingga nanti hasilnya akan sama, yaitu bentuknya 2 kali 2. Gitu. Ngerti nggak? Hasil. Ya. Kalian matriks ini nggak selalu sifatnya komutatif, ada distributif dan lain sebagainya juga. Itu kurang lebih. Bisa dipahami sampai sini? Bisa. Oke, ada yang Kan nanti catatannya bisa dikirim ke aku nggak? Boleh, nanti saya kirim ya. Catatan materinya, ya. Buat kamu belajar juga. Kemudian, di sini ada juga transpose matrix. Maksudnya apa sih transpose matrix itu? Kalau transpose itu artinya kebalikannya. Ya, misalkan kita punya di sini matrix dari 3 kali 2, ya, yaitu dari 3 baris dan 2 kolom. Yang dimana nanti kita balik baris dikali baris menjadi kolom atau kolom menjadi baris. Gitu. Kalau di sini kan dia baris ya, patokannya baris kan? Paham nggak? Terus mau diubah ke jadi kolom. Tadi kan kita punya matriks A itu 2, 1, 4, 9, 1, 7 ya. Mau kita ubah nih transposing. Berarti transpose itu dia simbolnya apang kate kan? Ya. Apang kate itu transpose. Ambil. Patokannya apa? Ambil salah satu. Kamu mau jadiin kolomnya jadi baris atau barisnya jadi kolom gitu. Kalau di sini kita ubah ya, kolomnya jadi baris. Jadi bentuknya gimana? Berarti 197 bawahnya 241. Ya, dari depan dulu ya. 241 dengan 197. Kolom pertama dulu kan yang kita operasikan, baru kolom kedua. Oh iya. Tuh. Contoh lain. Jadi baris. Contoh lain kalau misalkan saya punya di sini apa ya? Misalkan ada matriks matriks A di mana saya punya matriksnya itu 215 menjadi apa? Dan 342 mau saya ubah nih cari transposnya. Berarti gimana bentuknya? 215 sama 342. Ya, 215 dengan 342. 342. Ya. Posisinya dari baris ini menjadi kolom gitu. Paham? Paham. Paham ya? Ngerti ya? Oke, gitu. Nah, sifatnya di sini kita ketahui bahwa transpose itu ketika perkalian matriks A dikali B, kemudian kita transposkan, ini artinya kita transposkan masing-masing. Ya, ditranspose dulu matriks B-nya, kemudian kita transpose juga matriks A-nya, baru kita kalikan. Gitu. Kalau sifatnya seperti ini. Nggak bisa langsung kita kali dulu baru ditranspose ya. Jadi kita transpose satu-satu baru kita kalikan. Ngerti maksudnya? Masih agak bingung. Gini. Kan saya punya misalkan di sini ada sifat ya. Apa matriks A sama matriks B ditranspose. Misal saya punya matriks A-nya itu ada 2, 4, 5, 8.
matriks B-nya itu saya punya di sini 4, 2, dengan 3, 5, gitu ya. Nah, ini mau saya cari transposnya, perkalian dari A dikali B pangkat transposnya itu berapa? Ya, ini kita nggak bisa langsung, ini kita kalikan dulu nih, matriks A dikali B-nya, nggak bisa. Kenapa? Karena kita ada transpos di sini, jadi harus kita transposkan dulu, kita cari transposnya. Ya, A pangkat T, transpos dari yang pertama itu berapa? Berarti ganti bentuk. 2458. Berarti 2458 gitu kan? Kemudian transpos B-nya Iya. berapa? 4235. 4235 kayak gitu. Ketika kita mencari ini, berarti artinya ini kan udah dapat ya. Ini artinya A B pangkat B ya, A dikali B pangkat transposnya. Artinya ini sama dengan 2548 dikalikan dengan Dikali 4325 itu ya. iya, gitu. Dari hasil transpos. Itu. Jadi bukan yang ininya ya, bukan yang awalnya. Jadi kita transposkan dulu. Paham nggak maksudnya? Paham. Paham ya? Oke. Kita lanjut. Kemudian di sini ada yang namanya determinan matriks. Ya. Apa sih determinan matriks itu? Determinan matriks itu biasanya kita mencari determinan dari A atau mutlak A. Ini determinan ya. Ini simbol dari simbol dari determinan. Contoh, ada yang matriks kita yang lebih mudah sih untuk mencari determinan itu yang ordonya ukurannya itu 2 kali 2. Ya. Yang dimana kita ketahui kalau matriks kita mencari determinannya, matriks 2 kali 2, kita mau mencari determinannya, artinya matriks A ini kita punya posisinya itu ini A, ini B, ini C, ini D. Maka ketika kita mencari determinan, udah A dikali D, ya, kemudian dikurang dengan B dikali C, gitu aja, diagonalnya, kekurangan dari hasil diagonalnya. Contoh, ketika saya punya matriks A-nya, saya punya di sini 8, 2, 5, 3, gitu. Ini saya mau cari determinannya. Berapa sih nilai determinannya? Determinan A-nya? Ya udah, berarti determinan A, Ini 8 dikali 3. 8 kali 3, kemudian Dikurangin 2 dikurang kali 5. 2 kali 5. Hasilnya berapa? 24 dikurang 10, nilainya 14. 14. Paham? Ngerti ya? Nah, Ngerti. yang agak ribet itu ketika kita punya matriks yang ukurannya 3 kali 3 gitu. Ini Yang kita kayak bisa soal nomor 2 tadi ya? Ya, betul. Ya, kayak soal nomor 2 tadi. Ini kita bisa menggunakan metode SARUS namanya ya. Metode SARUS. Di sini kita punya matriks A ini menempati posisi A, B, C, D, E, F, G, H, I ya. Ketika kita punya matriks 3 kali 3, kita mau cari determinannya, berarti kan ini kita tambahkan nantinya ya. Contoh, kalau contoh lain ya, saya misalkan punya di sini, ada sebuah matriks A yang dimana saya punya di sini 2, 5, 3, 4, 5, 2, misalkan ya. Terus 3, 2, 1, misalkan seperti itu. Nah, berapa nilai determinannya? Berarti bagaimana cara pengisiannya? Dengan menggunakan metode SARUS ya. Kita tambahin nih di sini nanti. Berarti ditulisnya tambah 243 sama 552. 243 ya 552. 552. Kemudian setelah itu ya, ini kita hitung dari paling ujung sini awalannya. Jadi A dikali itu harus E miring gitu ya, Kak? Kenapa? Harus miring-miring gitu. Iya, karena kan kita menggunakan metode SARUS. Ini sesuai dengan Oke. ya, sesuai dengan bentuknya ya. Dimana metode SARUS ini seperti ini. Ya, A dikali E dikali I ditambah B dikali F dikali G dan begitu pun seterusnya. Jadi dia ada yang ke arah sana ya, ke arah kanan dan ada juga yang ke arah kiri. Jadi gimana nanti? Ya udah, ini cara pengoperasiannya nanti.
kan tadi saya punya di sini bentuk matriksnya seperti ini ya. Nah, Iya. ini kita kalikan. 2 terhadap 5 terhadap Kali 5 kali 1. berarti 2 kali 5 dikali 1. Kemudian selanjutnya 5 kali 2 5 kali 2 kali 3. ini ditambah ya. 5 dikali 2 dikali 3, kemudian Ditambah 3 kali 4 kali 2. ya 3 kali 4 dikali 2. Tambah 3 dikali 4 dikali 2. Kemudian di sini dikurang. Sekarang kurangnya dari apa? Ya udah kita lihat aja. Mulai dari ujung mana dia nantinya? 5, 4, 1. Ya, ini ya. 5, 4, Ya. 1. Gitu. Berarti di sini 5 dikali 4 dikali 1. Kemudian kita tambah dengan Itu 222 ya, Kak? 222 ya. Berarti ini 222. Selanjutnya 3 kali 5. 353. Ya, ini ditambah 353. Kalau kita jumlahkan hasilnya berapa dia? 10 ditambah Oke, 10 ditambah 30 ya, 30 tambah 30 ditambah 24 dikurang ini 20 ya. kurang Ini 8 20 ditambah 8 ditambah 45 ya. 45. Ya kan? Jadi kalau kita jumlah ya, berapa dia? Jadi 54 dikurang sama berapa dia? 65 ditambah 8 73 ya. Ya. Ya kan? Berarti nanti hasilnya di sini negatif berapa? Negatif 1 19. 19 ya. 19. Paham sampai sini? Berarti Ini ini determinannya hasilnya minus 19. Ya, hasilnya minus 19 kayak gitu. Ngerti tapi ya? Ini saya ambil metode. Ngerti. Caranya gitu. Oke. Lanjut. Di sini ada beberapa sifat determinan matriks ya. Di mana kita ketahui matriks itu ada yang singuler. Jika apa? Jika si determinannya itu kita ketahui nilainya 0 gitu. Kemudian ketika kita punya matriks ABC-nya itu merupakan matriks bujur sangkar bentuknya, berarti nanti kita bisa hitung dengan cara seperti ini. Determinan A dikali determinan B sama dengan determinan C. Ya. Tapi ketika kita punya di sini determinan A sama dengan determinan transpose, ya, ini kita bisa inverse-kan ya. Determinan dari inverse A itu sama dengan 1 per determinan A. Yang tadi seperti saya jelaskan ya. Di awal yang kalau misalkan inverse itu dia 1 per determinan gitu intinya. Bisa dipahami nggak sampai sini? Atau saya kecepatan? Bisa. Saya kecepatan nggak? Enggak kok. Kan? Kalau inverse itu kan 1 per determinan. Itu determinan A-nya aja atau misalkan ada determinan B gitu, Kak? Determinan A aja sih sebenarnya. Kalau B itu cuman A ya? Iya, karena apa? Determinan itu kan cuma A. Kenapa? Saya ngerti maksud kamu. Determinan A yang kayak gini, determinan B, determinan C gitu maksudnya. Iya kan itu kan determinan dalam kurung A. Kalau misal ada determinan di dalam kurung C, nah yang kayak gitu, Ini itu tuh ada gitu juga nggak? ini itu perumpamaan ya. Misalkan ada matriks A dikali sama matriks B. Kemudian nanti hasilnya kan pasti matriks dari C kan. Yang dimana matriks A ini kita bisa cari determinannya. Determinan dari mana? Determinan dari si matriks A. Kemudian B juga sama ya. B itu juga sama. Kita bisa cari determinannya. Dari mana? Determinan sebenarnya si B, bukannya si A. Ini hanya penyambungan saja sebenarnya. Gitu. Artinya? Oke. Ya. Jadi bukan dalam arti kata, ini sebagai acuan bahwa dia itu hanya determinan A, nggak ada determinan B atau C, dan lain sebagainya. Itu hanya penyimbolan saja untuk menentukan perbedaan antara matriks yang satu dengan yang lainnya. Gitu. Paham maksudnya?
Iya, paham. Intinya satu inverse itu satu per determinan. Ya, betul. Satu per determinan, gitu intinya itu. Ya, kalau inverse itu kan kita punya matriks yang dia itu berordo 2 kali 2. Ya, ordo itu artinya apa sih? Baris dikali sama kolom, gitu maksudnya. Ya, nggak sama dengan 0, di mana kita punya di sini ada matriks A. Ada A, B, C, D. Kalau ditanya inverse-nya ya udah 1 per determinan dikali adjoint-nya kan. Gitu. Kalau 2 kali 2 mah gampang ya. Matriks ukuran 2 kali 2 yang agak ribet itu yang 3 kali 3 karena kita 3 kali 3. Kalau 3 kali 3 itu kita harus pakai kofaktor nantinya. Ya, kofaktor itu tadi kayak A11, A12, A13 dan begitu pun seterusnya. Ya, nanti kita bahas yang soal latihan Iya. ya. Kalau ini Oke. contohnya kalau misalkan saya punya matriks A ya, di mana ukurannya itu 5, 6, 7 ya, gitu. Ini saya mau cari transposnya, inverse-nya ya. Kalau mencari inverse-nya berarti gimana? Ya udah, berarti kan ini artinya 1 per determinan A ya, dikalikan dengan adjoint-nya. Adjoint-nya yang ini kan. Gitu. Adjoint-nya itu berarti di sini jadi ini posisinya tadi 5 itu sebagai A, ini sebagai B, ini C, B, ini D. C, D. Kalau mengikuti posisi yang ada, ya, menurut aturan inverse, artinya apa? Nanti ini kita tukar nih, 5 sama 3-nya. Jadi, di sini 3, di sini 5. Sementara untuk yang 7 dan 6-nya kita tambahkan minus. Gitu. Min 7, Minus 7, minus 6. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Ya udah, kemudian kalau Iya. nyari determinan gampang kan ya? Kalau determinan ya udah berarti kan ini dikali kemudian ini dikurang dengan 6 dikali 7 gitu. Ngerti ya? Iya. Berarti kalau determinan dari matriks A, determinan dari matriks A itu 5 dikali 3 dikurang dengan 6 dikali 7, gitu kan? Hasilnya 15 dikurang sama 2, hasilnya Dikurang 2. nilainya 27. minus ya, berarti Minus 27. minus 27 berarti Minus 27. 1 per minus 27. 27. Betul. Terus kita kalikan terhadap 3, di sini 6 ya. 7, ini 5. 6 sama 5. Ngerti? Ngerti. Terus paham ya? Paham ya? Oke. Ini nanti sama dengan, ini kita kalikan nih, 1 per min 27-nya dengan 3, jadi hasilnya 3 per min 27. 27. Ini juga sama, 1 per min 27 dikali sama min 6, berarti 6 per 27. Karena apa? Per min 2. Minus positif kan? Minusnya ketemu minus, jadinya positif. Nah, jadinya positif kan, kita tulis 6 per 7 aja. Terus lanjut, yang ini yang bawahnya juga sama. Min 7 per 7 per 27. 7 per 27. Yang ini min 5 per Min 5 per 27. hasilnya. Hasil dari inverse. Gitu. Paham sampai sini? Oh, ini udah hasil. Ya. Hasilnya itu. Kenapa pas ngerjain rada susah ya? Iya. Karena kan dia panjang itu. Ini kan hasilnya kan? Hasil dari Ya. Gimana kan nanti kalau misalkan ada angka yang bisa kita sederhanakan. Kayak misalkan yang ini nih. 3 sama 27 kan bisa kita sederhanakan ya. Jadi 1 per 9. 7. Iya 9. Ini kalau misalkan ada yang bisa sederhanakan, tapi kalau bisa cukup sampai sini aja. Gitu. Paham kan tapi sampai sini? Paham. Ya. Oke. Selanjutnya di sini kita punya ya, ini ada penjelasannya bahwa ketika kita mau menyelesaikan kalian dari matriks A dikali B sama dengan C, artinya apa? Oh, matriks B-nya itu berarti kita bisa menggunakan rumus ini, yang dimana B sama dengan, cari dulu inverse A-nya, baru dikalikan dengan C-nya.
dapatlah si nilai matriks B-nya. Ini juga sama, ketika kita mau mencari matriks A-nya, ya, di mana kita punya bentuk seperti ini nanti, matriks A itu bisa dicari dengan matriks C dikali dengan inverse dari matriks C, gitu. Ini penyelesaian matriks itu ada beberapa cara ya, banyak. Terus ada juga yang dia itu ketika matriks B dikali matriks B ini bisa dicari dengan kebalikan dari inverse si A-nya. Terus matriks A ini kita bisa cari dengan inverse dari si B gitu. Ini sih aturan dari penyelesaian matriks ya. Nanti pengaplikasiannya mungkin lebih mudahnya ketika kita bahas yang soal biar kamu lebih paham. Nah, kemudian di sini ada sifat-sifat matriks inverse. Ini yang paling sering. Ya, paling sering itu. Mana ketika kita tahu bahwa matriks inverse itu ada yang matriks A dikalikan dengan inverse A-nya. Maka hasilnya akan sama dengan 1, yang dimana dia menurut aturan identitas. Gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi kurang paham. Ketika kamu misalkan punya matriks A yang dimana 2, 3, 5, 7, misalkan seperti itu, ya. Terus kamu mau cari nih menggunakan sifat matriks yang pertama, ya. Mau cari nilai A dikali A inverse-nya. Artinya apa? Ya udah kita cari dulu. A inverse dari ini apa sih? Ini kan artinya apa? Satu per determinan kan? Iya. Ya. Berarti kan 1 per determinannya ya dikali dengan di sini ini 2, ini min 5, dan ini min 3. Paham nggak sampai sini? Paham. Terus ini kita kalikan nih, 1 per determinan itu kan 2 dikali 7 ya. Dikurang dengan 3 dikali? Dikurang min 5 kali 3. Ya, 5 kali 3 atau 3 kali 5 ya. Ini nanti jadinya berapa? Ya udah 7 min 3 min 5 sama 2. Nanti dapat hasilnya ini 1 per 2 kali 7, 14. Dikurang 15. Ini hasilnya 7, ini min 3, ini min 5, dan ini 2. Ya kan? Iya. Nanti dapat kan hasilnya itu, di sini ya. Ini kan hasilnya jadi sama dengan 1 per min 1, ya nggak? Dikali dengan 7, ini min 3, ini min 5, ini 2. Nah, 1 min 1 itu min 1 kan hasilnya? Jadi hasil matriksnya itu min 7, Nah, betul, 3, min 3, 5, sama min 2. Oke, betul. Ini hasil akhirnya ya. Nggak ada. Oke. Paham? Paham. Ya, bentuk hasilnya kan seperti ini. Nah, di mana kalau kita kalikan matriks A itu tadi kita ketahui ya. Ini kan kita mau cari matriks A dikali dengan inverse dari matriks A-nya. Yaitu di mana matriks A nilainya 2, 3, 5, 7. Kalau kita kalikan terhadap hasilnya apa tadi? Min 7 ya. Min 7, 3, 5, min 2. Gitu. Ini kalau kita kalikan hasilnya nanti akan sama dengan 1. Gitu. Oh, oke. Ya, kalau dikalikan apa sih artinya? Baris kali kolom kan? Baris yang pertama dikali kolom, kemudian baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua, kayak gitu kan? Ini juga sama kan? Baris yang kedua dikali kolom, baris kedua dikali kolom yang kedua, kayak gitu. Nanti dapat hasilnya 1 ketika kita kalikan. Paham nggak sampai sini? Paham. Paham ya? Ini dia menggunakan aturan dari sifat inversi matriksnya. Yang kedua sama ketiga juga sama ya. Ketika kamu punya inverse A tadi, terus kamu inversekan lagi, ya. Misalkan tadi nih, inverse A min 1-nya tadi punya min 7, ini 3, ini 5, ini min 2. Jadi gitu kan? Ya. Terus kita mau pakai aturan ini nih. Ya, aturan nomor 3. Dengan kata lain, A inverse-nya mau kita inversekan lagi. Ini nanti hasil akan sama dengan A. Itu masih bisa di-inversein, Kak? Masih bisa di-inverse kan? Ini kan hasil inverse-nya kan? Terus kita mau inversekan lagi, nanti hasilnya akan sama dengan matriks A. Coba dulu ya.
Oke. Kalau min 7, 3, 5, sama min 2, kita cari determinannya, berarti kan artinya 1 per min 7 dikali min 2, gitu kan? Ya, Iya. dikurang 3 Dikurang dikali 5. 3 kali 5. Nanti ini dikali sama apa? Add join-nya kan? Add join-nya berarti di sini Iya. 2, ya. Ini min 2, ini minus 7. Min 7. Ini min 5, ini min 3. Gitu kan? Iya. Nanti ini sama dengan hasilnya berapa? 1 per 14 dikurang 15, gitu ya. Ini nanti bentuknya min 2, min 3, min 5, min 7. Tadi kan ini artinya apa? Min 1 kan? Iya. Kan? Min 1 kalau kita kalikan dengan min 2, min 3, min 5, sama min 7, hasilnya berapa? 2, 3, 5, 7. Positif semua. Sama kan hasilnya kayak gini? Sama. Ya, dia Kak, terbukti. aku mau nanya deh. Ya, silakan mau nanya apa? Yang di 1 per dalam kurung min 2, min 7 ini kan yang di matriks ini kan bisa jadi negatif semua tuh. Itu karena dikaliin sama min 1, pangkat min 1 itu ya? Oh, yang ini? Iya. Ini kan, Karena ya? dikaliin sama min 1 jadi pada negatif semua. Iya, tadi kan kita kan punya A inverse-nya itu bentuknya ini kan, min 7, 3, 5, sama Iya. 2. Kalau kita iniin add join-nya, masukin ke inverse-nya lagi, dari inverse di-inverse-kan lagi kan. Berarti artinya nanti kita Iya. posisi kan. Ya, kita balikkan. Min 2-nya ditulis sini, min 7-nya ditulis sini. Tadi kan aturannya apa? Ketika inverse berarti yang 5 bagiannya sama sama. 3-nya tetap negatif. Jadi negatif gitu. Jadi negatif semua kan nanti. Iya. Paham? Iya. Paham. Nanti kan determinannya tetap min 1 kan? 1 per min 1 itu min 1 kan? Iya, Nah, negatif ketemu. ini kalau kita kalikan semua terhadap masing-masing hasilnya positif. Balik lagi ke A. Gitu. Dia terbukti berarti ya? Paham sampai sini? Iya. Paham. Oke, kayak gitu caranya. Ada lagi yang bertanyakan? Enggak. Oke. Udah paham. Udah paham ya? Oke. Ini latihan soalnya nih. Soalnya banyak ya. Ya, yang banyak sih nih. Udah buat ya semacam DBK juga. Pasti pakai gitu soalnya. Apa mau bahas dulu yang soal kamu tadi? Atau gimana? Perlu dibahas ya? Atau mau latihan? Soal yang tadi. Oh, ini Kak, aku mau nanya nih yang soal yang tadi. Mana ya bukunya ya? Mau nanya. Aku kehilangan buku. Saya kira kamu ini daerah Jakarta sekolahnya di Lampung. Oh, ini Kak. Kan ini ada 1 min 1 itu nyari apa sih ini? Inverse matrixnya dari A-1 kan. Itu kok bisa yang kayak positif terus dinegatifin terus positifin lagi? Kamu nanya yang mana deh? Yang hasil punya kamu. Yang nomor satunya. Ini bisa on cam kan aku. Nah, Tapi kok enggak ini ya? apa? Nggak nyala gitu kameranya. Ntar deh, aku kirim WA aja kali ya, Kak. Oke, dikirim WA biar nanti saya tulis nanti. Yang itu, Kak. Oh, kamu nanya yang kenapa hasilnya jadi minus semua atau gimana? Bukan, kenapa kok bisa pakai positif, negatif, positif ini?
saya Agak ngerti. bingung di sini. Itu memang sudah aturannya, aturan dari kofaktor ya. Jadi ini kan dia matriksnya itu 3 kali 3. Berarti kita menggunakan aturan kofaktor. Ini. Oh, ini kofaktor. Iya, itu kofaktor. Apa namanya tuh? Tadi tuh. Aduh, saya lupa. Kofaktor itu yang menggunakan prinsip A11, A12, A13, dan begitu pun seterusnya. Biasanya seperti itu kan nanti. Jadi ketika ordo 3 Iya. kali 3, ya, ordo 3 kali 3 itu kita bisa cari dengan menggunakan kofaktor. Gitu. Sebentar. Ini mau saya bahas. Boleh deh Kak yang kofaktor. Faktor ya. Iya. Atau mau ini, mau bahas soal kamu ya, berarti. Atau mau bahas soal lain. Yang tipe kayak gitu. Kalau semisal soal lain gitu Kak. Oke. Tapi yang ada kofaktornya. Ya. Misalkan saya punya, misalkan tentukan inverse-nya, inverse matriksnya. Kalau kita punya matriksnya itu misalkan A-nya ya ini 1 2 3 2 8 7 1 5 6 kayak gitu. Nah, kita diminta inverse-nya. Kalau inverse itu kan berarti kita 1 per determinan dikali adjoint ya kan? Ya. Enggak. Nah, ini bentuknya apa? Matriks dengan ordo 3 kali 3 ya. Nah, di mana ini kita bisa cari determinannya. Determinannya dulu kita cari nih. Determinannya berarti gimana? Ya udah berarti kan determinan A ini sama dengan 1 2 3 2 8 7 1 5 6 156. ini juga sama 1 2 1 21285. Nah, ini kita hitung ya caranya sama kayak tadi yang dimana 1 kali 8 kali 6. Ya, 1 kali 8 dikali 6, kemudian kita tambah dengan 2 kali 7 kali 1. Iya, 2 kali 7 kali 1 gitu. Kemudian ditambah 3 kali 2 kali 5. 3 kali 2 kali 5 gitu. Kemudian di sini kita punya balik-balik ya, dikurang sekarang. Dikurang 2 kali 2 kali 6. Ya, 2 kali 2 kali 6. Terus ditambah 1 kali 7 kali 5. 1 kali 7 kali 5 gitu. 1 kali 7 kali ditambah 381. Betul. 3 kali 8 kali 1. Ya, betul ini ya. Oke. Dan nanti kita dapat determinannya. Berarti nilainya berapa dia? Ini 48. 8 ditambah 14 terus ditambah 30 ya. Kemudian dikurang sama 24 terus 24 tambah ya ditambah sama 32. 32. 24 ya. 24 kan? 3 kali 8. 24. Iya. Jadi kalau dijumlah semua itu berarti berapa nih nilainya? 48, 92 dikurangin 48 tambah 35. 92 kurangin 83. Iya kan? 83. 83. Sama dengan 9. Sama dengan 9, betul. Kayak gitu ya. Dapat nih determinannya, nilainya 9 gitu.
Nah, sekarang karena kita dicarinya inverse, ini karena kita dicarinya inverse, berarti gimana? Ya udah, tadi kan gimana ya nulisnya di sini ya? Jadi kan kita ditanyanya inverse, berarti kan 1/9. Nah, ini kita cari kofaktornya dulu, atau enggak? Nggak usah ininya dulu deh. Cari kofaktornya. Kalau nyari kofaktor tuh gimana sih? Ya udah, berarti kan artinya kofaktor dari A itu, ini kita cari nih, ya, dari A11, A12, A13. Kemudian A21, A22, A23. Dan juga sama, A31, A32, A32, A33. itu ya. Dasarnya seperti ini nantinya. Yang dimana tadi kan kita punya inverse-nya itu apa sih? Ini kan, inverse. Apa? Matriks A-nya ini kan? Yang ini. Ya kan? Iya. Kalau kita lihat, ya, berarti untuk kofaktor dari A, kofaktor dari A, ya, ini kofaktor A-nya sama dengan, kalau kita lihat, A11 dulu. Ya, A11 itu artinya apa sih? Ya udah, ini 1, Baris ke 1, kolom ke 1. 1. Sisanya apa? Sisanya sih 8, 7, 5, sama 6 kan? Ya nggak? Iya. Nah, 1-1 nih. Nah, sekarang kalau A12, berarti yang mana? Baris pertama. Baris ke 1, kolom kedua. Baris pertama dan Berarti sisanya 2716. iya, 2716 gitu ya. Kemudian baris ketiganya sekarang. A13-nya, berarti gimana? Kalau Baris ke 1, kolom ketiga. kolom ketiga. Sisanya apa? Berarti sisa 2815. Ya, betul, 2815. Kemudian yang A21-nya. A21-nya gimana? Baris kedua, kolom ke 1. Ya, baris kedua, kolom ke 1. Sisanya apa? Berarti sisanya 2356. 2356. Oke, betul. Sekarang A22. Baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Sisanya? 1316. 1316. Terus baris baris ke-2 dan 3. Kedua, kolom ketiga. Ya, baris Sisanya kedua. 121. Oke, ini 1215. Oke, betul. Kemudian selanjutnya gimana? A31. Baris A31-nya? ketiga, kolom ke 1. Baris ketiga, kolom ke 1. Sisanya 2387. Ya, berarti di sini 2387, betul. Selanjutnya, Baris ketiga, kolom kedua. Sisanya kolom kedua. 1327. 1327, ya. Terus selanjutnya A33. A33 berapa nilainya? Baris ketiga, kolom ketiga, sisanya 1228. Baris ketiga, kolom ketiga. Sisanya 1228. Oke, ininya sudah benar, ya. Nah, ini sudah benar. Nanti gimana cara pengoperasiannya setelah itu? Kita apakan? Tadi kan kita tahu ya, bahwa ini plus, min, plus, plus, min, plus, ini min. Plus, min, plus. Nah, seterusnya seperti itu. Ya. Ya. Kemudian, kalau udah bentuknya seperti ini, kita apakan lagi? Kali. Dikali, dijumlah, atau dikurang, atau gimanain?
Em, Kalau dikalikan gimana? Nanti hasilnya berapa dia? Ya udah, ini kan tadinya ada plus, ada min, ada plus, ada min, ada plus, ada min. Ini kan kita jumlahkan satu persatu kan? Iya. Iya kan? Berarti gimana? 8 min 2 ditambah 2 dikurang 2 ditambah 1 dikurang 1 ini lagi. Terus ditambah 2 dikurang 1 ditambah 1. Jadi tuh terusnya. Nanti dapat hasilnya. Oh, paham nggak cara ngoperasin ini? Enggak, bingung. Oh, Soalnya kelihatan angkanya banyak. kelihatan angkanya banyak. Iya. Ini kan matriks 3 kali 3. Ya, awalannya. Oh, itu dicari matriks. Oh, enggak. Ini kan matriks awalan itu bentuknya 3 kali 3 kan. Nah, ini kita sudah dapat nih kofaktornya. Ini kan ada penjumlahan, pengurangan, penjumlahan, pengurangan, dan begitu pun seterusnya. Nah, ini kita urutkan nih. 8 dikurang 2 ditambah 2 dikurang 2. Kemudian ini satu-satu. Ini. Ya, nanti kita jumlahkan berarti berapa dia? 8 kurang 2, 4. 6, 7, habis 9, bentar. 4. 4 dari mana? Kalau yang di ini, kamu dapetnya dari mana? Kan sama cara pengoperasiannya. Yang di soal di sekolah tadi. Kok jadi bingung ya? Kamu jadi bingung. Ini kan udah dapet nih, ya. Nanti kita operasiin, ya. Ini kan ada penjumlahan, pengurangan, dan begitu terus ya kan. Ya udah dijumlah, terus nanti dapet nih hasilnya di sini berapa? 8, 2, terus berapa tuh? Kalau determinannya masing-masing berapa dia? Maka otaknya jadi lemot. Udah malam sih ya. Gini nih, ini kan nanti hasil ini kan kalau kita operasiin dapat jadinya 13, ini di sini min 5 ya. Dan ini 2, 3 min 3, kemudian di sini min 10, ini min 1 dan 4. Hasil operasi dari ini nantinya ya. Itu mendapat nih hasil akhirnya. Kalau misalnya udah dapat hasil akhirnya seperti ini, barulah kita cari adjoint-nya. Ya. Adjoint itu apa sih? Adjoint itu ketika kita ketahui bahwa kofaktornya nanti kita transposkan gitu. Ya. Kofaktornya kalau kita transposkan bentuknya ini, hasil ini ya. Ini artinya apa kalau ditransposkan? Kalau ditransposkan berarti kan baris jadi kolom ataupun kebalikannya. Ya. Berarti di sini jadi bentuknya 13 min 5 2, terus di sini 3 min 3 min 3 min 10 min 1 4. Iya. Nanti bentuknya ini kan adjoint-nya udah dapet nih. Kalau adjoint-nya sudah kita peroleh ya, nanti hasilnya jadi A inverse ya sama dengan
1 per determinan A ya dikali adjoin A-nya berapa. Dengan kata lain, tadi determinan kita peroleh 9, berarti 1 per 9 Per 9 kali dengan dikali 13 min 5, 2, 3 min 2, min 10, min 1, 4. Ya, kayak gini ya. Ini nanti kalau kita kalikan kan hasilnya apa sih jadinya? Saya bingung gimana ya. Jadi kan nanti ini kalau dikali 9 ya, berarti hasil berapa? 13 per 9, 3 per 9, min 10 per 9, gitu kan seterusnya kan? Nah, itu baru hasil Iya. dari inversnya, kayak gitu. Ya, nanti ini untuk penjabarannya, kalau misal ini panjang sih sebenarnya. Ya, ini nanti saya buatkan video khusus, ya, beberapa latihan soal mengenai kofaktor, cara perhitungan pola faktornya. Tuh, nanti saya kirim ke kamu. Kalau ini panjang banget. lumayan panjang sih. Intinya tuh kita cari determinannya masing-masing, nanti kita jumlahin, baru dapat hasilnya ini. Nah ini ada plus minus kayak gitu. Nanti deh saya ini. Sampai sini tapi paham nggak kamu? Paham. Tapi cuma yang kofaktornya aja sih yang agak bingung. Tapi kalau sisanya paham kok. Paham kan ya? Oke. Nanti untuk videonya mau di upload nggak? Kamu mau videonya nggak? Video record nih. Mau ya? Oke. Nanti saya upload. Kirim ke kamu sama materinya tadi ya. Nanti saya kirim juga. Gitu. Sampai sini lagi nggak yang mau ditanyain? Enggak sih kalau ini. Kalau kalau orde 2 kali 2-nya udah main paham. Cuman kalau yang 3 kali 3 yang kofaktornya aja yang agak bingung. Ya. Tapi sisanya udah sih. Sebenarnya kalau pada dasarnya sih umumnya lebih sering keluar tuh yang modelnya seperti ini nanti ya. Ini kan kita kalau 2 kali 2 ya? Ya 2 kali 2, kalau 3 kali 3 itu jarang sebenarnya karena kan dia operasi penjabarannya panjang ya, lumayan panjang. Sementara kalau di kayak ujian buat UTBK, kamu kan persiapan juga ya buat UTBK ya, pengenalan UTBK gitu kan? Iya. Kalau di UTBK itu nggak akan sebanyak itu. Maksudnya dalam arti kata, biasanya matriksnya itu 2 kali 2 yang digunakan. Tapi dengan beberapa operasi gitu. Seperti ini misalkan contohnya, soal MATDAS ya, soal MATDAS atau SPMB itu seperti ini kurang lebih kita nilai A, B, dan C-nya. Berapa nilai determinan dari A dikali B ditambah C? Operasinya ini kan lebih mudah kan kalau seperti ini. Yang nomor 7 ini kan? Nomor 7, betul. Oke. Terus kurang lebih modelnya seperti ini juga ya, di mana kita ditanya nilai matriks si XY-nya itu berapa gitu. Kalau kita punya persamaan seperti ini. Itu. Terus soal buat tes juga kurang lebih kayak gini. Tapi biasanya kalau di tes itu juga sering sih untuk matriks. Dan matriks itu termasuknya lebih mudah ya dibanding yang lain. Ini kurang lebih seperti ini. Tuh. Kita tahu misalkan nilai A-nya berapa, B-nya berapa, berarti kita ditanya matriks C-nya berapa misalkan, ataupun begitu sebaliknya. Terus nih soal-soal tes ya, seperti ini kurang lebih UTBK-nya. Kita masuk ke latihan soal dulu kali ya. Gimana? Ada juga ya dia terhadap sinus cos-nya. Sinus cos. Ini ada sih. Ya, itu yang sudah masuk ke level yang udah agak sulit biasanya menggunakan sudut sin dan cos. Ya, terus ya udah kurang lebih kayak gitu. Ini soal-soal tipenya seperti ini. Biasanya sih 2 kali 2 yang sering kalau untuk UTBK. Gitu. Coba kita latihan soal ya, biar kamu lebih paham. Itu untuk faktornya saya jelaskan. Karena takutnya, kita tadi jam berapa sih? 19.30 ya? 19.30 itu kalau 1,5 jam sampai jam 9 kan? Iya. Nah, ini 20 menit kita buat latihan soal dulu ya, biar nggak ketinggalan juga. Nomor 1 itu bagaimana?
Kamu IPA atau IPS? Itu tuh kalau misalkan IPA. IPA kan ya. Oh, kalau matriks itu masuknya ke matematika wajib ya. Ya kan, matematika wajib. Jadi pada dasarnya di di jurusan IPS juga ada. Tapi sama sih dasarnya matriks tuh. Oke, nomor satu gimana? Nyari itunya dulu. Inverse. Betul. Nilai determinan dari matriks ya. Determinan dari si matriks AB dikurang C. Inverse. Tapi dimintanya determinan. Berarti gimana? Kamu yang mana deh, lihat ya. Nomor 1 kan? UN SMA IPS. Oh, mau yang IPA, yang ini boleh. Kalau nomor 4. Nggak usah yang IPS dulu aja. Soalnya ini XY gitu. Sama aja sih sebenarnya. Dasarnya juga sama mirip-mirip. Oke. Nomor 1 dulu. Kalau nomor 1 berarti bagaimana? Kira-kira dia Determinan. Ya, kita kan dicarinya determinan ya. Dimintanya nilai determinannya berapa. Berarti di sini kita bisa operasikan bahwa kan tadi dimintanya determinan dari A dikali B dikurang C berapa, gitu kan ya? Iya. Nah, kita tahu nih nilai A-nya 3 min 2, 4 min 1, B-nya segini, dan C-nya segini kan. Ya udah nanti kita bisa masukin bahwa nilai A dikali B dikurang C, gitu ya. Ini artinya kita masukin. Nilai A-nya tadi berapa? 3 min 2, 4 min 1, gitu kan. Kemudian nilai B-nya berapa? Iya. Aduh, ini nggak muat ya. 4 min 2. Ya, berarti di sini ini 3 min 2, 4 min 1, terus B-nya 4, 3 min 2 sama min 1. Min 1. Terus dikurang dengan B-nya. Dikurangin 4, 10, 9, 12. Nah, betul. 10, 9, 12. Nah, kalau sudah punya seperti ini, nanti ini kita bisa operasikan ya. Kita kalikan terlebih dahulu kan nilainya. Ya nggak? Iya. Ya, berarti ini baris dikali kolom ya. Baris kalau dikali kolom berarti nilainya berapa dia? Ya, berarti 3 dikali 4, kemudian ditambah min 2 dikali min 2, Kali min gitu kan? 2. Terus baris yang pertama dikalikan kolom kedua sekarang. 3 dikali 3, gitu. Ditambah min 2 dikali 3, gitu ya. Terus sekarang baris yang keduanya. Baris kedua itu 4 min 1. Berarti ketika 4 dikali 3, nanti ditambah dengan min 1 dikali min 1. Paham nggak sampai sini? Mengerti ya? Bentar deh. Ini kan baris kali kolom, dapat hasilnya yang ini. Ya. Kemudian baris yang pertama kita kalikan dengan kolom kedua, dapat hasilnya yang ini, gitu. Paham nggak? Paham. Paham ya sampai sini? Oke. Terus kita punya tadi berapa dia? Di sini baris yang keduanya sekarang ya, baris kedua dikali kolom pertama. Berarti kan nanti dapat hasilnya di sini berapa? 4 dikali 3. 4 kali 3. 4 dikali 4. Ini kan 4 kali 4 ditambah min 1 dikali min 2. Gitu. Terus kemudian baris kedua kita kalikan dengan kolom kedua. Berarti 4. Jadinya 4 kali 3 ditambah min 1 kali min 1. Oke, betul. Min 1 dikali min 1. Oke, gitu ya. Nah, ini hasilnya akan sama dengan 4 kali 4 nilainya 16, ya kan? 16. 16 ditambah 2 ya. Min 2.
Positif dong. Iya 2. Sorry. Ini saya hitungnya Atau bagian minus. bawah ya. Bagian atas dulu. Atasnya dulu. Nggak ke bawah tuh. Yang ini. Oh iya. Berarti 3, 3 dikali 4, 12. 12. Min 2 kali min 2, Tambah 4. 4 gitu kan. Kemudian yang ininya 3 kali 3, 9. 9 ditambah min 6. Terus yang ininya 4 kali 4, 11. Min 1. 16 ditambah 2. Ya, betul. Kemudian ini juga sama. 4 dikali 3, 12. 12 2. ditambah min 1 kali min 1, 1. Oh iya 1. Ya. Nanti Ya. hasilnya di sini sama dengan berapa dia? 16. 4, ya betul. 16. Terus di sini hasilnya jadi 3. min 3. Oke. Terus di sini hasilnya berapa? 8. 18 ya. Ini 16 kan tadi? 18 Ya. ya. Terus ini jadi 13. 13. Paham sampai sini? Paham. Nah, jangan lupa tadi kan kita punya C-nya. C-nya itu kan dikurang sama 4, 10, 9. 4, 10, 9, 12. Ya, 12 ya. Betul, 12. Nah, berarti ini kan kita bisa operasikan ya, bahwa ketika hasil A dikali B dikurang C, maka di sini 16 min 3, 18, di sini 13, 13. kurang dengan Kurangin 4, 10, 10, 9, sama 12. Kayak gitu. Berarti ini hasilnya berapa? 4 dikurang 4. Gitu kan? 4 kurang 4. 16 dikurang 4. 16 kurang 4. Berarti kan ini 16 dikurang 4. 12. Min 3 dikurang 10 ya. 18 dikurang 9. 18 dikurang 9. 13 kurang 12. Hasil akhirnya jadinya 12. Di sini Min 13. 13. Ya, kemudian 9. Oke, ini 9. Terus di sini 1. 1. Ya. Oke, itu hasilnya ya. Terus belum selesai nih. Ini kan kita ditanya determinan ya. Kita cek Nilai determinan. Iya, nilai determinan. Oh, sorry. Saya di sini ada kekeliruannya. Ini bagian baris yang pertama, kalau kita lihat ini kan baris pertama kita kalikan dengan kolom kedua itu artinya 3 kali 3 ditambah min 2 harusnya dikali min 1 di sini. Bukan min 2. Maaf ya. Ini min 1 berarti di sini nanti ini jadinya itu enggak, ini benar. Ini benar. Berarti di sini ya. Iya. Ini beda. Berarti harusnya itu ini jadi 2 ya. Berarti di sini tambah 2 kan? Nggak kelihatan ya? Iya. 2. Gitu ya. Berarti di sini harusnya 11 ya? Iya. Kan? Nah, berarti di sini karena 6, 11, berarti ini harusnya 11 dong. Ya. 11 kalau dikurang 10 berapa nilainya? 1 kan? Iya. Nggak sampai sini. Jadi dicari determinannya. Oh, determinannya berarti berapa? Ya udah kan, ini dikali ini, dikurang ini dikali ini. Atau 12 kurang 9. 12 kurang 9.
3X. Hasilnya yang D. Oke. Kayak gitu caranya. Lumayan ya, panjang juga kan. Tapi lebih panjang yang itu sih, 3 kali 3. Persatuannya. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak sih. Paham ya? Oke. Ya. Lanjut. Satu soal lagi deh ya. Ini nomor 4. Nomor 4-nya yang UN SMA-nya. Di sini kan kita punya matriks 5, min 2, 9, sama min 4 ya. Kemudian matriks yang selanjutnya ada 1, X, min 1, X plus Y. Nilainya sama dengan 1, 0, 0, 1. Di mana kita diminta untuk mencari nilai X dikurangi itu berapa gitu. Berarti kan dengan kata lain kita harus mencari nilai X-nya dulu. Kemudian selanjutnya ketika kita sudah peroleh nilai X-nya, kita cari nilai Y-nya, gitu kan? Ya nggak? Ya. Kalau di matriks, ini kita bisa buat dalam bentuk persamaan ya. Persamaan, kalau misalkan di kuliah itu ada namanya aljabar linear sih sebenarnya mata kuliah ya. Ini kita buat persamaan, nanti bentuknya seperti ini. Ini kan kita punya ya, 5, min 2, 1, min 1, dan seterusnya. Dengan kata lain, ini kita bisa operasikan di mana ini jadinya tuh 5 min 2X, kita kalikan ya masing-masing. Ini kan perkalian kan sistemnya? Ya nggak? Iya. Perkalian kan? Berarti kan baris dikali kolom, baris kali kolom, dan baris kali kolom, gitu pun seterusnya ya. Nanti kalau kita kalikan, berarti di sini bagaimana? Ini kan jadinya 5 ya. 5 kali. Iya, betul. 5 dikali sama min 2X, ya nggak? Min 2. Ya. Ya. Ini ditambahkan. Maaf, bukan kayak gini. Ini kan baris kali kolom, berarti kan 5 dikali 1, ya nggak? 5 dikali. Iya. Kenapa jadi min 2? Oke, ditambah min 2 dikali Min X. 2. Min 2 Kali dikali X. X. Terus selanjutnya, di sini sekarang baris kali kolom yang kedua. Baris 1 kali kolom 2. Berarti 5 kali min 1. Ya. Ditambah min 2. Min 2. X plus Y. X plus Y. Gitu. Oke. Kayak gitu ya. Nanti bawahnya juga sama. Ini berarti gimana? Jadi 9. Baris kedua dikali kolom 1. 9 dikali 1, gitu kan? Ditambah min 4X, gitu. X. Dan di sini 9 dikali min 1. Kali min 1 ditambah min 4X plus Y. Ya, min 4X plus Y. Gitu. Nah, ini nanti sama dengan, jangan lupa ya, ntar kita bisa tulis di sini 1, 0, 0, 1. Terusannya, cuma nggak benar kan. Nanti dapat di sini hasilnya berapa? Jadi 6 plus 2, min 2X. Oke, ini jadi 5 min 2X. 5 min 2X. Ini jadi min 5 ya. Ini min 5. Min 2X plus Y. Min 2X. Min 2Y. Kan kita kalikan satu-satu. Min 2 dikali X. Oh iya. Kali gitu ya. Paham sampai sini? Oke. Paham. Ini juga hasilnya jadinya berapa? 9 min 4X. Kalau yang ini? Min 9 min 4X min 4Y. Ya betul. Min 4X ditambah min 4Y. Oke, kayak gitu. Paham sampai sini? Paham.
Ini nantinya dia sama dengan 1001 gitu kan? 01. Udah, ini kan nanti kita bisa hitung ya. Dimana apa namanya? Ini nanti jadi persamaan ya kan? Yang ini. 5 min 2x dia akan sama dengan 1, ya nggak? Ya kan? Iya. Kemudian min 5 min 2x min 2y dia akan sama dengan berapa dia? Sama dengan 0, nanti persamaannya gitu kan? Ini kan kita punya persamaan 5 min 2x sama dengan 1. Kemudian di sini min 5 min 2x min 2y sama dengan 0. Kemudian 9 min 4x dia sama dengan 0. Dan min Min 9 9, min 4x, min 4y itu sama dengan 1. ya. Nah, kita bisa ambil salah satu ya dari baris atau kolom ini. Kalau kita ambil baris pertama, baris misalkan kita ambilnya patokannya dari baris kedua kolom pertama, itu berarti bagaimana? Kalau baris pertama kolom kedua, persamaan yang kita punya apa? Baris pertama, 5 min 2x sama kolom kedua. Oke. Kalau nggak gini deh, kita coba dulu satu persatu ya. Ini kalau misalkan kita coba mulai dari yang ini. 9 min 4x sama dengan 0. Kan kita tujuannya kan sama aja kan sebenarnya. Kita mau mencari nilai apa? Nilai x-nya sama y-nya kan? X min y. Iya. Nah, kita ambil dua persamaannya di mana dia nanti sama dengan 0 di sininya. Paham nggak kamu? Oke. Ya, ini kan yang sama dengan satunya kita abaikan gitu. Nah, ketika punya dua persamaan ini kita hitung ya. 9 min 4x sama dengan 0. Di mana kita tahu bahwa 4x itu sama dengan 9 nantinya, ya nggak? Ini pindah ruas ke sebelah. Ya, nih. Ini kan si min 4x ketika kita pindah ruas ke sebelah kanan, nanti jadi gini. 9 sama dengan 4x, ya nggak? Paham kan maksudnya? Paham. Dimana x-nya nanti sama dengan 9 per 4. Per 4. Tuh. Ini kita punya nih, kita dapat nilai x-nya. 9 per 4. X-nya berarti cari yang y-nya. Kalau cara cari y-nya itu kita substitusikan ya. Hasil dari x yang sudah kita ketahui ke persamaan berikut. Gitu. Ngerti? Ngerti. Berarti kan ini nanti dapatnya min 5, min 2x, min 2y, dia sama dengan 0 nilainya. Ya. Dimana tadi kita tahu bahwa x-nya itu min 5 kurang dari 2 dalam kurung 9 per 4. 9 per 4. Min 2y sama 0. Min 2y sama dengan 0. Ini kita kalikan ya. Dapat hasilnya min 5 dikurang 2 kali 9? 18. 18 per 4 gitu. Dikurang 2y sama dengan 0. 2y. 0. Di sini paham? Paham. Paham ya? Oke. Ini nanti sama dengan berapa dia? Min 5. Nah, si min 18 sama 4 sama-sama bisa kita sederhanakan ya? Jadi, sama-sama bisa dibagi 2, ya nggak? Buat Ya, jadi 9 per 2. Jadi 9 per 2, gitu. Nanti 9 per 2-nya kita kurang dengan 2y, yaitu sama dengan 0. Sampai sini ngerti? Ngerti. 2y sama per 2 itu bisa dicoret nggak? Nggak, kita samain dulu ya, karena kan dia operasinya pengurangan, bukan perkalian. Beda, kalau misalkan perkalian kita baru bisa coret, tapi kalau dia pengurangan berarti kita harus samakan dulu nih penyebutnya masing. Disamain. Ya, betul. Kalau kita samakan berarti bagaimana? Ini min 5-nya kita samakan ya. Jadi, berapa dia? Min 10 per 2 kan? Per 2. Nah, dikurang 9 per 2.
per 2 Y sama dengan min 2Y. ya, 2Y-nya belum nih. Kenapa? Karena kan kita tujuannya mau mencari nilai Y-nya. Atau Y-nya gini deh, si 2Y-nya nanti kita pindah ke sini. Pindah ke ruas kanan. Gitu, jadi positif kan? Sama dengan 2Y. Oh, paham? Paham? Paham ya? Nanti kita punya di sini hasilnya berapa dia? Min 10 sama min 9. Dapat kan hasilnya? Min 19 per 2 Plus per sama dengan 2Y. Ngerti? ngerti. Ya. Nanti 2-nya ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, bisa kan ya? Ke sebelah kiri, bisa kan ya? Jadi gimana bentuknya? Bisa. Jadi ini bentuknya itu 2 Y-nya sama dengan minus 19 2 per 2. Ini kali kan 2 artinya dikali 2 apa dikali 1 per 2? kali 1 per 2. Ya, kali 1 per 2. Ini kan karena sistemnya perkalian, kita pindah ruas jadi pembagian ya. Kalau bentuknya seperti ini kan artinya 2 per 1, ya kan? Jadi dikali 1 per 2. Nanti dapat hasilnya min 19 per 4. Ya, ini nilai apanya? Min 19 per 4 itu nilai dari Y-nya. Nilai Y. Paham sampai sini? Paham. Paham ya? Tapi kan tadi di soal itu kita diminta nilai X min Y-nya. Berarti ntar 9 per 4 dikurangin min 19 per 4. Iya, betul. Seperti itu. Min 19 per 4. Berarti nanti hasilnya? Ya udah, ini kan artinya 9 per 4. Min kali min Per 4 plus 19 per 4. Penyebutnya sudah sama, berarti kita bisa langsung jumlahkan. Nilainya berapa? Nilainya 9 tambah 19 per 4. 28 per 4 itu berapa? Disederhanain. 28 dibagi 4 aja nilainya berapa? 7 kan? 7. 28 kalau dibagi 4, 7 kan? Iya. 28 dibagi 4. Ya 7. 7 kan? Atau 3. Oke, kalau misalkan kamu 7. Ini kita sama-sama bisa bagi berapa? Sama-sama bisa dibagi 2. Oke, kalau kita bagi 2 berarti gimana nilainya? Hmm? 14 per 2 sama dengan 7, sama aja. Sama aja kan? Iya. Jadi berarti hasilnya Iya. sama dengan gitu. Ya, sama dengan 7. Ini yang benernya. Ini pilihannya nggak ada ya, tapi jawaban yang benernya 7. Pilihannya nggak ada. Dia nggak ada jawabannya. Ya, jawaban yang benar itu yang 7. Kirain tadi kalau mau dibagi 2 ada 14 per 2, tapi tetap aja nggak ada 14 per 2. 14 per 2-nya nggak ada. Ini hasilnya 7. Begitu caranya. Sampai sini paham nggak? Paham, cuman caranya panjang banget. Panjang banget emang, iya. Kayak gitu. Harus sering-sering latihan sih. Nanti ini soal-soalnya saya kirim juga ya ke kamu buat latihan. Mungkin nanti ada yang mau ini atau mau dibahas gitu. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak sih, udah paham. Kalau tadi kan masih bingung banget. Masih bingung banget tadi ya? Oke, ini berarti udah paham ya kurang lebih? Mengenai matriks? Iya. Paham. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak sih. Udah paham berarti ya? Udah, cuman angkanya banyak banget, jadi harus pelan-pelan. Emang iya. Kalau matriks itu pengoperasiannya banyak banget. Lumayan banyak ya. Mau itu 3x3 atau 2x2, tapi nggak sepanjang 3x3 sebenarnya. Karena kalau 3x3 itu harus kita cari satu persatu lagi. Panjang banget. Lebih panjang dari 3x3 aja nyari determinannya udah panjang. Kalau dicari X min Y-nya kayaknya makin panjang. Dan kalau matriks itu memang harus kita
cari satu persatu, nggak bisa langsung, oh instannya gitu. Nggak bisa, nggak kayak materi lain gitu. Jadi harus satu persatu, harus sabar ngerjainnya. Gitu. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Paham nggak? Enggak sih, paham. Oke, karena waktu sudah jam 9 lewat, mungkin pertemuannya cukup sampai sini ya. Kita absen dulu. Boleh? Hah? Absen dulu ya. Iya. Kami namanya screenshot aja absennya. Oh, open cam ya? Tapi kayaknya nggak nyala deh open cam aku. Oh, nyala, bentar. 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih, Jaskia. Nanti untuk videonya dan materinya saya kirim ya ke kamu ya. Oke, sampai sini ada lagi apa ditanyakan? Iya. Enggak. Terima kasih sudah memperhatikan dari awal sampai akhir dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan saya masih ada kekurangan dalam belajar. Saya akhiri pertemuan sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa istirahat ya. Waalaikumsalam. Makasih, Kak. Sama-sama.